Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Masih dalam lanjutan Khalifah Utsman bin Affan, sampai pada bab bagaimana Sayyidina Utsman menegakkan hudud terhadap orang terdekat beliau. Maka ada saudara seibu, berarti saudara tiri gitu ya. Saudara tiri dari Sayyidina Utsman namanya Al-Walid bin Uqbah. Jadi satu ayah beda ibu gitu. Al-Walid dia pernah kedapatan minum khamr. Nah, jadi ini karena memang kelalaian Pak ya. Karena kelalaiannya kedapatan minum khamr. Maka disampaikanlah berita tersebut kepada Sayyidina Utsman sebagai khalifahnya. Maka kata Sayyidina Utsman, kalau memang benar ia minum khamr, coba periksa. Artinya beliau tidak dengan gegabah mengambil sebuah keputusan. Tetap beliau meminta saksi-saksi dihadirkan. Dan kemudian memang dicek benar-benar kalau Walid itu benar-benar sudah minum khamr. Maka ketika para saksi-saksi itu melapor kepada Sayyidina Utsman, ada yang menyampaikan bahwa Walid telah muntah. Maka orang minum khamr itu gimana Pak biasanya? Muntah Pak ya? Saya kurang paham, pernah lihat. Ya. Tapi katanya kalau udah minum khamr itu buang-buang air gitu ya. Muntah gitu, muntah air gitu. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, tidaklah seseorang muntah melainkan pasti dia minum khamr. Maka beliau panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, tegakkan hudud. Tegakkan hudud maksudnya hukum Al-Walid ini. Padahal saudaranya nih Pak, saudaranya. Ya, saudara tirinya. Maka Sayyidina Ali setelah mendapatkan perintah dari khalifah, beliau langsung melaksanakan hukumannya. Maka apa hukuman minum khamr Pak? Cambuk. Ya, cambuk. Dalam fikih disebutkan hukum orang minum khamr itu pada masa Rasulullah itu sebanyak 40 kali cambukan. Maka kalau ada minum khamr, sikat. Cuma hari ini orang minum khamr udah kayak minum kayak soft drink gitu kan. Dayang ya. Kira-kira kalau semua yang minum khamr dihukum, masalahnya sih susah ngukum gitu ya. Kenapa susah? Kan pemerintah ngizinin buka pabriknya kok. Gimana mau dihukum? Berarti yang perlu dihukum pertama siapa? Entah dulu. Ya. Maka Gubernur DKI sebelumnya Pak ya, Pak Anies itu ketika menjabat seluruh saham, setahu saya, seluruh saham yang berhubungan dengan miras kalau nggak salah dilepas ya. Artinya udah nggak dipakai lagi gitu, dilepas. Karena memang syubhatnya, bukan syubhat, jelas haramnya itu. Ya, jelas haramnya. Nah, maka Sayyidina Utsman tidak melihat kalau ini saudara saya sendiri, enggak. Ketika dia melanggar maka dihukum dengan hudud, dicambuk sebanyak 40 kali. Nah, maka ada sedikit ketika kita bicara fikih ada sedikit terjadi perselisihan. Bukan perselisihan, beda pendapat. Ketika masa Umar itu beliau menghukumnya sebanyak 80 kali Pak. 2 kali lipat.
Umar kalau lihat ada yang minum khamar 80 kali, Pak. Maka para ulama fikih mengatakan, kenapa Sayyidina Umar mengambil kebijakan seperti itu? Karena potensi orang minum khamar pada masa itu tinggi sekali. Maka beliau mengambil keputusan, ini namanya kebijakan. Beliau mengambil kebijakan seperti itu untuk memberikan efek jerah. Kenapa orang hari ini senang bermaksiat? Karena tidak ada efek jerah. Kenapa korupsi merajalela? Karena setelah ditahan masih ada keuntungannya. Gimana? Benar? Pak Firman, hitung-hitungannya udah benar, Pak ya? Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun? Nggak masalah. Masih banyak untungnya. Nah, kalau bahasa ininya masih banyak untungnya. Gimana nggak hancur, Pak? Ya, maka ketika ada ide miskinkan koruptor atau bahkan hukum mati koruptor, Pak ya, baru selesai masalahnya. Kalau kita lihat di Cina gimana, Pak? Koruptor bukan hanya sebatas dihukum, malah ditembak mati di depan umum. Tembak mati di depan umum, Pak. Jadi efek jerah nggak? Itu buktinya negaranya sekarang bagaimana? Nah, maka kalau kita ingin melejit seperti itu, karena ini kan udah kronis. Ya, kondisi kita saat ini sudah kronis. Dan saya yakin, hakul yakin, orang yang menentang dihukum berat para koruptor ini mungkin ya, bukan suuzon, tapi kemungkinan besar mereka adalah salah satu pemain atau pendukungnya atau yang mendapatkan manfaat dari mereka, jelas itu. Ya, maka sebagai pemimpin ketika dihadapkan dengan masalah hudud, masalah hukuman, gak bisa main tebang pilih, Pak. Oh ini dihukum, oh ini enggak. Oh ini pakai pasal ini yang memberatkan, oh ini jangan pakai pasal itu, pakai pasal ini. Jual beli itu udah kacau. Ya susah kita akan menegakkan keadilannya. Nah, maka di kisah ini Sayyidina Utsman menghukum saudara tiri beliau sendiri 40 kali cambukan. Kira-kira Pak, kita sanggup berapa kali cambukan tahan? 40 kali itu minimal pingsan, Pak. Bisa pingsan 2 kali. Ya, bisa minimal pingsan 2 kali. Kalau benar dihukumnya itu dicambuk. Seperti apa? Di Aceh ya, diberlakukan hukuman cambuk, Pak ya. Yang minum khamar dipukul. Itu dipukulnya itu masih apa namanya? Sakit juga, apa pakai rotan, Pak. Bukan pakai kain gitu ya. Apalagi kalau misalkan benar-benar keras, ya mungkin bisa sampai mati juga mungkin ya. Ya karena memang kerasnya hukuman. Kemudian Sayyidina Utsman ini diantara para khalifah, beliau orang pada masa beliau masa yang sangat kuat terpaan fitnah. Nanti akan kita sampaikan satu persatu. Maka Ibnu Umar mengatakan, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya yang melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan menyalahkannya. Karena memang Sayyidina Utsman orang yang begitu lembut. Ya Pak Utsman ya, lembut. Lembut orangnya. Ya. Maka Ibnu Umar seperti membuat perbandingan gitu ya. Kalian andai saja Sayyidina Utsman ini adalah Umar, sungguh kalian gak akan berani itu nyalainnya. Karena kelembutannya. Padahal lembutnya beliau itu untuk menyatukan umat gitu Pak ya. Untuk membuat kenyamanan buat rakyatnya. Sayyidina Utsman, kata Hasan Al-Basri, beliau memimpin selama 12 tahun. Ya, orang-orang tidak mengingkari sedikit pun dari kepemimpinannya, sampai akhirnya orang-orang fasik itu datang
demi Allah mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Siapa orang fasik di sini yang dimaksud? Orang-orang Khawarij. Bukan orang kafir. Orang kafir udah nggak ada di Madinah. Ya. Maksudnya sudah tidak punya kuasa lagi mereka di sana. Kalaupun masih ada itu hanya sebatas ya karena kafir dhimmi yang dilindungi. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Maka yang memulai munculnya fitnah-fitnah tersebut oleh orang-orang Khawarij. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap Sayyidina Utsman. Yang pertama adalah tuduhan bahwa Sayyidina Utsman tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar. Nah, Ubaidillah bin Umar siapa, Pak? Siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Ubaidillah bin Umar. Tuduhan pertama, tidak ditegakkan qisas. Qisas itu maksudnya dibunuh gitu ya, dibunuh kembali atas Ubaidillah bin Umar. Ini tuduhannya. Maka sejarah menjawab Ubaidillah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika wafatnya Sayyidina Umar, malam harinya sebelum wafat, Ubaidillah melihat Abu Lu'lu. Siapa nih Pak Abu Lu'lu? Yang bunuh Umar. Kemudian ada Hurmuzan. Masih ingat Pak? Hurmuzan siapa? Abu Lu'lu udah ingat. Hurmuzan panglima Persia yang kalah ditangkap oleh sahabat ditangkap dalam perang dan dia tidak ingin dihukum melainkan dihukum oleh Sayyidina Umar, yang ketika dia meminta jaminan kepada Sayyidina Umar, seandainya minuman ini belum habis aku minum, apakah ada jaminan engkau tidak membunuhku? Ada. Yang kemudian yang ditumpahin airnya. Masih ingat Pak? Masih ingat. Nah, Hurmuzan ini adalah pimpinan Persia. Maka malam sebelum kejadian pembunuhan Sayyidina Umar, kan subuh, Ubaidillah ini melihat dua orang ini sambil berbisik Pak, di dalam kegelapan sambil berbisik. Ketika Ubaidillah melihat mereka berdua mendekati mereka, Hurmuzan mengeluarkan pisau bermata dua. Pisau yang nantinya dipakai oleh Abu Lu'lu untuk menusuk Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Maka para ahli sejarah menyaksikan keislaman Hurmuzan, walaupun ketika dengan Sayyidina Umar dia mengatakan masuk Islam, tapi keislamannya itu disangsikan. Kenapa? Karena dia ini panglima Persia nih, panglima perang nih, yang kalah perang, yang akhirnya masuk ke dalam kota Madinah. Antara, walaupun kita sendiri tidak bisa menuduh seseorang kalau udah mengucap kalimat syahadat, kita udah nggak boleh berprasangka buruk dengan mereka, ya. Namun para ahli sejarah mengatakan Ubaidillah ketika mengetahui yang membunuh ayahnya Sayyidina Umar besok paginya adalah Abu Lu'lu, dan beliau tahu pisau yang digunakannya adalah pisau bermata dua, maka Ubaidillah sudah tidak ada ragu lagi.
bahwa Hurmuzan malam harinya itu apa? Yang ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Sayyidina Umar. Maka Ubaidillah ini setelah tahu kalau ayahnya meninggal, langsung datang ke Hurmuzan tanpa banyak nanya-nanya lagi, ini dibunuh. Hurmuzan dibunuh. Nah, orang fasik tadi, orang Khawarij nuntut kepada Sayyidina Utsman yang sudah menjadi khalifah, karena kan membunuh muslim itu hukumannya adalah qisas gitu. Maka orang Khawarij nuntut supaya Sayyidina Utsman mengqisas, membunuh Ubaidillah bin Umar. Maka Ubaidillah Umar menceritakan kejadian tersebut. Maka Sayyidina Utsman sebagai khalifah ya mengambil sebuah kebijakan bahwa yang dibunuh oleh Ubaidillah bukanlah orang muslim, tapi yang ngaku-ngaku muslim. Sehingga kalau ngaku-ngaku muslim gimana? Ada hukumannya enggak? Tetap ada, Pak. Hukumannya apa? Bayar diat 100 ekor onta. Dan Sayyidina Utsman dengan hartanya sendiri, kan bagi Sayyidina Utsman 100 ekor onta banyak nggak, Pak? Cuma 1%-nya, mungkin nggak sampai 1%, Pak. Cuma kedip mata udah 100 ekor keluar gitu. Beliau dengan ngambil kebijakan, beliau nanggung ini, ditanggung oleh Sayyidina Utsman, dibayarkan ke ahli warisnya Hurmuzan. Nah, ini kita menjawab fitnah yang ditujukan ke fitnah pertama yang ditujukan kepada Sayyidina Utsman. Karena kalau saya baru tadi, Pak, konfirmasi gitu ya, melihat di Mbah Google, cari-cari inilah berita-berita, gimana beritanya. Hampir seluruh, enggak semua, tapi hampir seluruh catatan-catatan terkait Sayyidina Utsman, terkait tentang Hurmuzan ini dikisahkan dengan bahasa yang sangat jelek sekali, dengan tuduhan bahwa Sayyidina Utsman tidak menegakkan qisas. Siapa pelakunya? Khawarij. Ya. Kalau hari ini siapa yang paling kuat di belakang Khawarij? Syiah. Nah, mereka lah yang yang panas-panasin lah, yang bakar-bakarin gitu ya. Sehingga kalau Bapak baca buku sirah gitu, dan dalam kisah ini Sayyidina Utsman disudutkan, udah tinggalkan bukunya. Yang nulisnya berarti nggak benar, ngambil sirahnya nggak benar. Ini sekalian kita luruskan, Pak ya. Karena nanti kalau kita nggak ngerti, pengen baca sirah, main copy paste saja masukin, bahaya itu. Nah, kalau nggak ngerti, tabayun dulu lah. Karena ini sahabat mulia, Pak, dijamin masuk surga. Lah kita surganya entah di mana. Tiba-tiba datang menampilkan kisah sahabat, tapi fitnah yang ada terhadap beliau. Pokoknya yang 10 sahabat mulia, Pak, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, terus Ubaidillah, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah. Pokoknya yang 10 orang yang dijamin masuk surga itu, kalau ada fitnah-fitnah terhadap beliau, jangan mudah-mudah untuk nyebarin beritanya, kisahnya. Karena ini sahabat mulia yang Nabi sendiri sudah menjamin mereka masuk surga. Pastinya orang yang sudah dijamin itu, aib-aib seperti ini, fitnah-fitnah seperti ini sangat tidak layak. Kalaupun ada mungkin sedikit kebenaran, nggak layak kita untuk nge-share gitu. Siapa kita, Pak, dibandingkan mereka-mereka ini? Nggak layak lah kita nge-share info-info yang menyudutkan para sahabat-sahabat. Kemudian fitnah yang kedua, difitnah bahwa Sayyidina Utsman ini melakukan nepotisme karena mengangkat beberapa gubernur
dari keluarganya sendiri. Disebutkan diantaranya, ini kalau yang hari ini mungkin ada benernya Pak. Kalau kalau yang hari ini mungkin ada benernya. Kalau ini kita jawab bagaimana sejarah menjawabnya. Di antara perkataan para pendusta terhadap Utsman dalam hal ini ialah bahwa Utsman memberikan kepemimpinan kepada kerabatnya. Di antaranya adalah Muawiyah atau Abdullah bin Amir bin Khuraish, Marwan, Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Dijawab oleh para ahli sejarah. Pertama, Ibnu Arabi mengatakan semua itu adalah batil. Berarti semua tuduhan tadi itu bahwa Sayyidina Utsman melakukan kebatilan batil. Dan saya coba cek lagi Pak, benar. Itu boleh Bapak cek. Sayyidina Utsman melakukan nepotisme. Nanti abis ini mungkin bisa cek ya, berita-berita itu yang hadir hari ini. Ya, orang tah bagaimana ngambil sirah gitu ya, terus menampakkan seperti kehinaan bagi sahabat mulia itu, nauzubillah, itu dosanya nggak ketulungan tuh Pak. Ini orang sudah dijamin surga masalahnya. Kalau kita belum jelas surganya, agak-agak dituduh dikit mungkin maafu anhu orang. Ini sahabat mulia, hati-hati. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Arabi semua itu tidak batil dari sisi sanad dan matan. Bahwasanya adapun Muawiyah maka ia diangkat oleh Umar, bahwa Muawiyah sudah jadi gubernur dari masa Sayyidina Umar. Dan ketika Khalifah Utsman bin Affan melihat kinerja dari Muawiyah bagus, ya kenapa harus diganti? Tapi itu oleh orang Khawarij dijadikan sebagai tuduhan terhadap beliau bahwa beliau melakukan nepotisme. Kemudian adapun Muawiyah maka ia diangkat oleh Umar, dan Umar pula yang menyerahkan seluruh wilayah Syam kepadanya. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Nah, ini yang tuduhan pertama, nepotisme. Yang kedua, adapun Abdullah bin Khuraish, ini keluarga Sayyidina Utsman juga nih. Maka Utsman mengangkatnya karena ia adalah orang laki-laki yang mempunyai bibi dari ayah dan bibi dari ibu yang mulia. Artinya memang punya nasab, punya kapasitas untuk menjadi pemimpin, benar-benar jadi. Ya. Kemudian Al-Walid bin Uqbah, maka Utsman telah berkata, aku tidak mengangkatnya karena ia adalah saudaraku, tetapi karena ia adalah putra Ummu Hakim bibi Rasulullah dan kembaran ayahnya. Bahwa Al-Walid bin Uqbah ini diangkat oleh keputusan para sahabat-sahabat mulia yang punya yang memiliki kedudukan pada masa itu. Jadi bukan Sayyidina Utsman yang memutuskan. Ya. Yang memutuskan adalah yang orang lain gitu ya, sahabat-sahabat yang lain. Tapi oleh orang Khawarij disebutkan Utsman nih nepotisme nih, ngangkat saudara-saudaranya aja. Kemudian dan pengangkatan terhadap Al-Walid bin Uqbah bersifat ijtihad. Umar telah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendahulukan orang yang lebih rendah daripadanya. Kemudian adapun Marwan adalah seorang laki-laki yang adil, salah seorang imam besar di kalangan para sahabat, ya, tabi'in dan fuqaha, ulama fikih kaum muslimin. Para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya. Sedangkan orang-orang bodoh dari kalangan sejarawan dan sastrawan mengatakan sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Nah, ini yang nulis kesel juga kali ya. Ini orang sastrawan bodoh nih yang nulis berita-berita fitnah terhadap Sayyidina Utsman. Kemudian tuduhan berikutnya adalah tuduhan bahwa Sayyidina Utsman telah mengusir Abu Dzar ke Rabazah. Nah, ini juga masih ingat Pak Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau bahasa kita sekarang, kalau kita bilang daerah begal, daerah mana Pak? Nah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini penduduknya dulu itu memang penduduk yang suka
jekat-jekat kafilah dagang ketika ke Syam. Begal ya. Jadi sukunya itu suka nyegat kafilah gitu ya. Maka Abu Zar ketika dia baru masuk Islam saja, apa yang dia lakukan? Dia langsung datang di depan Mekah dan mengikrarkan keislamannya. Ya, sampai dia dipukulin babak belur sampai pingsan. Sampai salah satu seorang Quraisy mengatakan, "Jangan kau bunuh dia. Karena dia dari suku Zar, Ghifar, dari Bani Ghifar. Sedangkan kita setiap kali berdagang ke Syam pasti melewati Bani Ghifar. Kalau ini mati, habis kita." Nah, maka karena sebab kesukuan nasab sukunya itu yang membuat Quraisy nggak sampai memukul Abu Zar sampai mati. Nah, ada yang menuduhkan bahwa Sayyidina Utsman mengusir Abu Zar dari kota Madinah, mengusir Abu Zar ke Rabazah. Kalau Bapak cek di peta itu, Rabazah itu ada di dekat kota Madinah, tapi bukan dekat, siapa namanya? Daerah di tengah padang pasir, Pak. Daerah tengah padang pasir yang kemungkinan orang lewat di situ kecil sekali. Ya, itu benar-benar nggak ada kehidupan, nggak ada orang yang tinggal di sana. Maka Abu Zar dikisahkan, beliau ini kan sahabat mulia yang begitu lurus, Pak. Bahkan Nabi sendiri kan beliau bukan tentang ya, protes yang sering kita kisahkan apa, Pak? Kan kata Nabi, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang melakukan maksiat ini kalau dia bertobat pasti masuk surga. Kata Abu Zar, "Ya Rasulullah, mereka bisa masuk surga?" "Iya, mereka bisa masuk surga." Terus Abu Zar, "Hah, kok bisa mereka masuk surga?" "Wahai Abu Zar," Nabi ulang lagi tuh, kedua kali, ketiga kali, sampai yang keempat kali Nabi tambahkan, "Mereka masuk surga kalaupun kamu nggak suka." Karena Abu Zar ini orang yang begitu lurus, Pak. Jadi kalau mau masuk surga itu ya harus taat. Harus, kira-kira kita masuk kategorinya nggak, Pak? Kalau menurut kriteria Abu Zar nih, berat, Pak. Masa kelam kita banyak, Pak. Yang masa muda, nauzubillah. Alhamdulillah, masa-masa ini di akhir-akhir episode ini masih bisa taubat. Benar, Pak Abri ya? Nah, akhir-akhir episode ini masih benar dayangnya, masih bisa taubat gitu, masih bisa dekat gitu. Nauzubillah dulu kita masa latar belakangnya. Maka tuduhan ini dialamatkan ke Abu Zar karena beliau setelah Nabi meninggal, beliau tinggal di Syam. Di Syam itu khalifahnya adalah Marwan, ya. Ya, khalifahnya tinggal di Syam. Ya. Adapun khalifahnya adalah Marwan. Marwan ini kan saudaranya Sayyidina Utsman. Abu Zar ketika awal datang ke Syam, dia melihat ini orang-orang pejabat-pejabat memiliki istana yang besar-besar, punya rumah besar-besar. Maka ketika beliau datang ke sana, adapun rakyatnya banyak yang sengsara. Nah, para rakyat tahu ini Abu Zar, sahabat mulia nih, dekat dengan Rasulullah, ngadu kepada Abu Zar. Mereka menyampaikan keluhannya begini, begitu, begini, begitu. Sampai-sampai rakyat yang ada di Syam itu begitu dekat dengan Abu Zar, dan para penguasa pada masa itu, Marwan dan pejabat-pejabat yang lainnya, mulai ada rasa khawatir kalau ini jangan-jangan nanti berontak nih. Nah, makanya Abu Zar, karena beliau orang begitu lurus, tanpa ada basa-basi gitu ya, karena melihat laporan-laporan dari rakyat ini, datang ke gubernurnya Syam, datang dan langsung menyampaikan tentang surat At-Taubah ayat 4, ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah
Artinya apa? Ini sindiran Abu Zar kepada penguasa-penguasa, mereka menyimpan harta kekayaannya. Marwan mengatakan, Marwan ini gubernur Syam, juga orang mulia Pak, bukan, kita nggak boleh juga nuduh wah ini nggak benar. Ini orang mulia juga, sahabat mulia juga. Beliau mengatakan dalam tafsirannya yang dia pahami bahwa ayat ini turun untuk orang ahli kitab. Kata Abu Zar, enggak, ini turun juga untuk kaum muslimin, bukan hanya ahli kitab, buat kita juga. Nah, melihat karena terjadi perselisihan pendapat ini dan penentangan rakyat Syam itu terhadap gubernur Syam itu semakin membesar, maka Marwan mengirim surat kepada Sayyidina Utsman. Wahai khalifah, bahwasanya Abu Zar ini sudah mengkhawatirkan. Kami takut nanti akan terjadi pergolakan. Maka melihat mendapatkan surat seperti itu, kabar seperti itu, Sayyidina Utsman memanggil Abu Zar untuk tabayyun. Dipanggil beliau ke Madinah. Datang ketemu dengan Sayyidina Utsman, dan tidaklah mereka, Sayyidina Utsman memulai pembicaraan, melainkan Abu Zar yang mengawalinya. Kemudian Abu Zar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menganggapku termasuk dari mereka? Maksudnya, apakah engkau menganggapku termasuk orang-orang fasik, orang-orang khawarij yang sengaja ingin melakukan pemberontakan? Kata Sayyidina Utsman, enggak, aku yakin engkau bukan bagian dari mereka. Maka untuk kemaslahatan, Sayyidina Utsman mengambil kebijakan, wahai Abu Zar, tinggallah engkau di Madinah. Meminta Abu Zar untuk tinggal di Madinah. Namun Abu Zar nggak mau, saya nggak mau tinggal di Madinah, nggak mau. Kata Sayyidina Utsman, kalau begitu silahkan pilih mau tinggal di mana. Dan Abu Zar memilih tinggal di Rabazah. Jadi beliau sendiri yang memilih untuk tinggal di Rabazah. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasul pernah bersabda, ketika sedang berangkat dalam perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk, ini kan pakai onta Pak. Pakai onta, para sahabat-sahabat, ini udah di depan nih. Namun ontanya Abu Zar tertinggal di belakang, karena ontanya nggak lemah gitu ya, nggak kuat jalan. Sampai-sampai apa? Abu Zar turun dari ontanya, ditinggal ontanya, itu barang-barang diangkut sendiri. Jadi jalan kaki Pak. Saking ini onta ini lambat sekali gitu. Adapun rombongan pasukan yang lainnya sudah menuju ke depan. Ketika rombongan Rasulullah dengan para sahabat sedang istirahat, dari kejauhan mereka melihat, ya Rasulullah, itu ada orang yang datang sendirian. Maka Rasul mengatakan, itu adalah Abu Zar. Tidak lama kemudian Nabi nangis di hadapan para sahabat. Sungguh Abu Zar ini nanti dia meninggal dalam kesendiriannya, dan dia juga nanti dibangkitkan sendiri. Meninggal sendiri, dibangkitkan sendiri. Maka ketika Abu Zar tadi memilih Rabazah sebagai tempat dia tinggal, karena menolak tawaran khalifah untuk tinggal di Madinah, dia memilih tinggal di Rabazah. Maka ketika sudah sampai ajalnya, istrinya nangis nih. Istrinya nangis. Ditanya oleh Abu Zar, apa yang membuatmu menangis wahai istriku? Bagaimana aku tidak menangis? Aku sendirian. Engkau mau meninggal, udah sakaratul maut. Engkau mau meninggal, sedangkan aku tidak ada satupun pakaian untuk mengafanimu, kata istrinya. Maka kata Abu Zar, wahai istriku, ketahuilah bahwa sungguh Nabi dulu pernah berfirman, pernah bersabda, bahwasanya Nabi tidak menyebutkan nama. Ya, Nabi tidak menyebutkan nama, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa namun Abu Zar ada di sahabat-sahabat yang hadir ketika Nabi menyampaikan sabda tersebut.
bahwa salah satu di antara kalian nanti akan mati dalam keadaan terasingkan, akan mati dalam keadaan kesendirian, bukan terasingkan, mati dalam keadaan kesendirian. Dan ketika dia meninggal nanti, maka akan datang kafilah mukmin yang akan membantu mengafaninya. Maka Abu Dzar mengatakan kepada istriku, wahai istriku, ketahuilah Nabi pernah bersabda begini-begini, dan pasti ketika aku nanti meninggal, ketika aku akan meninggal ini nanti, ada kafilah mukmin yang akan lewat sini. Maka mendengar informasi seperti itu, istrinya sambil memegang kain gitu ya, naik ke atas gundukan pasir, melambai-lambai begini Pak, lambai-lambai. Padahal pada saat itu sedang musim haji. Artinya apa? Kalau musim haji kan orang semuanya ke Mekah gitu ya, untuk nggak ada orang yang lewat situ gitu. Kemungkinan kecil banget orang mau lewat situ. Tapi karena sabda Nabi, tidak lama kemudian datanglah rombongan yang datang melewati tempat itu dan melihat ada ibu-ibu nih lambai-lambai, ada apa gitu, disamperin. Ada apa gitu. Kata istrinya, tolonglah suamiku sedang sakaratul maut. Siapa suamimu? Abu Dzar Al-Ghifari. Ini para sahabat-sahabat ini kaget. Hah? Apakah Abu Dzar yang kau maksud Abu Dzar sahabatnya Rasulullah? Ya benar, sahabatnya Rasulullah. Maka kata mereka, begitu bahagianya mereka. Karena apa? Karena mereka yang dipilih oleh Allah yang mengafani, mengurusi jenazah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Maka benarlah semua sabda Rasulullah. Ya, maka kembali dalam tuduhan ini tadi, bahwa ada yang menuduh bahwasanya bahwa Abu Dzar diusir oleh Sayyidina Utsman. Padahal tidak benar. Yang benar apa? Sayyidina Abu Dzar sendiri yang memilih Rabazah sebagai tempat beliau tinggal, karena untuk menghindari konflik. Itu fitnah yang ketiga Pak ya. Yang keempat, fitnah yang keempat adalah difitnah bahwa Sayyidina Utsman membakar mushaf. Nah ini kan nggak boleh Pak ya, membakar mushaf itu. Seperti hari inilah kita ada orang-orang, mana tuh orang luar ya, yang membakar sebagai penghinaan lah terhadap agama. Sayyidina Utsman difitnah membakar mushaf. Yang terjadi apa sebenarnya? Ketika yang kemarin kita sampaikan Pak, ketika Islam sudah menyebar sampai ke Armenia, Azerbaijan sana, ke negeri Kaukasus, dialek atau qiraat yang mereka pakai itu berbeda, sehingga para sahabat mengusulkan supaya Sayyidina Utsman membuat satu mushaf yang menjadi rujukan. Maka dimintanya mushaf yang ada di Hafsah untuk dijadikan sebagai, kalau bahasa kita sekarang, masternya gitu Pak, untuk dijadikan rujukan dalam menulis mushaf. Setelah ditulis mushaf tersebut, berbeda pendapat para sahabat. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 9. Maka yang kita sering temukan nanti ada yang menyebutkan 4 mushaf yang ditulis. Maka satu dibawa ke Madinah, satu dikirim ke Kufah, satu dikirim ke Basrah, satu dikirim ke Syam. Adapun Quran-Quran lainnya yang sudah pernah ditulis oleh sahabat-sahabat yang lainnya, diperintahkan untuk dibakar supaya tidak terjadi perselisihan lagi gitu Pak dengan Al-Quran yang sudah ditulis oleh Sayyidina Utsman. Clear Pak ya? Nah, maka fitnah-fitnah ini ya, nanti ada beberapa fitnah lagi nih Pak. Fitnah terhadap Sayyidina Utsman. Ada 7 fitnah ya, yang sampai hari ini kalau kita nggak teliti dalam baca, maka di mbah Google itu selalu akan banyak fitnah-fitnah terhadap beliau. Hati-hati ya. Poinnya adalah kita kalau melihat bacaan sirah terhadap sahabat-sahabat mulia, apalagi yang sudah dijamin Rasul masuk surga, jangan mudah-mudah kita share berita fitnahnya ya, karena tanggung jawabnya itu besar nanti di hadapan Allah. Ya siapa kita gitu ya tadi ya, nggak selevel kita dengan mereka sehingga kita menfitnah para sahabat mulia. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di
pertemuan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.